Polres Probolinggo berhasil mengamankan tersangka provokator penganiayaan terhadap Mul, warga desa Alas Tengah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo yang dituduh memiliki ilmu santet. Dia adalah Jailani, pria 30 tahun yang tidak lain adalah tetangga korban. Proses hukum atas kasus penganiayaan ini tidak berhenti dengan menangkap Jailani. Polres Probolinggo juga masih memburu 5 orang lain yang ikut terlibat dalam tindak penganiayaan dan perusakan tersebut. 5 orang itu berinisial JL, JN, DI, SL, dan NI. Kapolres Probolinggo AKBP Tengku Rasya Khadafi dalam rilis kasus Senin 6 Juni 2022 mengatakan tersangka Jailani diamankan berdasar serangkaian penyelidikan yang telah dilakukan. Selanjutnya, Polres masih mengejar pelaku lainnya. Seperti diberitakan sebelumnya, pada Kamis malam 2 Juni 2022, massa menganiaya Mul, pria 56 tahun warga desa Alas Tengah, Kecamatan Paiton. Ia dianiaya karena dituduh mempunyai ilmu santet. Tidak hanya dituduh, Mul juga dianiaya, rumahnya dirusak dan kandang sapinya pun dibakar. Menurut Kapolres, tuduhan bahwa Mul memiliki ilmu santet dilatari sakitnya Rokayah, salah seorang warga setempat. Rokayah mengalami perut membengkak. Warga kemudian menyangka bahwa Rokayah disantet oleh Mul. Padahal, setelah diperiksakan ke RS Rizani Paiton, ternyata Rokayah mengalami sakit liver disertai TBC. Karena sudah komplikasi, maka perut Rokayah membengkak. Karena itu, Kapolres menegaskan bahwa tuduhan santet itu hanya hoax. Probolinggo, Satreskrim Polres Probolinggo serta Polsek Paiton melakukan rilis terkait dengan adanya informasi terhadap rumah salah seorang warga di wilayah Paiton pada tanggal 2 Juni 2022 yang dilakukan pengerusakan dan pembakaran oleh sekelompok orang dikarenakan adanya ilmu santet. Berdasarkan hal tersebut, tim turun ke lokasi menggandeng dengan tokoh agama dan masyarakat tempat, memberikan pengertian terhadap massa yang berkumpul bahwa terkait isu santet yang disebarluaskan itu adalah berita bohong atau hoax yang dilakukan oleh sekelompok orang. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan diketahui salah satu dari tersangka yang melakukan pengumpulan massa, melakukan pemukulan sehingga mengakibatkan orang lain untuk mengikuti perbuatan tersebut adalah tersangka yang kami tangkap atas nama saudara J yang merupakan juga warga desa Alas Tengah, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Hal ini disebabkan adanya isu yang berkembang bahwa masyarakat di sekitar desa Alas Tengah itu menderita sakit perut buncit atas nama saudari R yang kemudian ternyata setelah dilakukan pengecekan di rumah sakit Rinjani diketahui bahwa yang bersangkutan itu menderita sakit TBC dan liver komplikasi menyebabkan perutnya bengkak. Kapolsek Paiton Ibtu Maskur Ansori menambahkan pihaknya berjanji mengejar seluruh pelaku agar isu santet berhenti. Tidak ada isu santet lagi yang menyebabkan masyarakat main hakim sendiri. Kalau ada isu santet, Kapolsek minta agar dilaporkan kepada polisi. Itu setelah kita dalami merupakan berita hoax. Kami sampaikan berita hoax, tidak benar. Ya, apalagi status korban itu sendiri dia sebagai pengrajin bambu. Sebagai pengrajin bambu, kesehariannya hanya pengrajin bambu untuk membuat cecek dan sebagainya. Kami himbau kepada masyarakat, khususnya wilayah Paiton, ya, apabila menemukan hal-hal atau berita-berita terkait isu santet, agar segera melaporkan ke kami. Karena di masing-masing desa itu ada Babinsa maupun Babinsa. Setiap mereka yang akan mengakomodir daripada permasalahan yang ada di desa. Jadi kami tidak benarkan masyarakat itu menggunakan keinginannya secara langsung dengan menghakimi korban, menghakimi warganya sendiri. Ya, kami sangat tidak benarkan dengan pergerakan-pergerakan yang demikian, tentunya melanggar hukum. Selanjutnya, tersangka provokator ini bakal dijerat dengan pasal 170 KUHP.
Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun 6 bulan penjara. Laporan Zainul Rifan, Tada Today TV.